Permata TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di Permata TV Podcast. Hadir di studio ada Bung Bayu. Tema kali ini yang kita angkat adalah masa depan sepak bola Indonesia. Tentu tema ini udah sering sekali dibahas di media-media mainstream, media nasional maupun media-media online. Tapi kali ini bersama saya ada Bung Bayu yang akan mengulas lebih dalam lagi tentang masa depan persepak bolaan Indonesia. Apa kabar Bung Bayu? Alhamdulillah sehat Bang Ju. Baik. Langsung ke pertanyaan aja nih, Bung Bayu. Kira-kira bagaimana Bung Bayu melihat persepak bolaan Indonesia ini, ya, biar selevel dengan persepak bolaan Asia, misal Korea atau Jepang? Baik Bung Ju, ada beberapa aspek terkait persepak bolaan nasional. Kalau kita ingin mensejajarkan diri dengan persepak bolaan Asia pada umumnya seperti Korea, Jepang, atau bahkan kita selevel dengan Asia Tenggara seperti di Thailand dan Vietnam, ada beberapa faktor yang saat ini kita sangat jauh tertinggal. Yang pertama tentang tata kelola sepak bola. Federasi dalam hal ini agak kurang rapi. Kalau Bung Bayu maksud itu PSSI artinya? Agak kurang rapi terkait tata kelola sepak bola. Ada level kompetisi yang saya rasa terlalu dipaksakan. Oke, untuk level 1 mungkin tidak ada masalah, level 2 tidak ada masalah. Kita turunkan ke level berikutnya, hanya ada level 3. Sementara Bung Ju, di Indonesia ini ada ribuan klub. Ribuan klub dari berbagai jenjang Anda. Dari berbagai jenjang dan dari berbagai daerah. Bahkan yang saya heran, ada kompetisi level 3 di negara kita. Itu jumlah pesertanya itu saya kadang-kadang sampai geleng-geleng kepala. Saya nggak ngerti nih maksud dari federasi itu apa, membuat jenjang kompetisi terbatas sampai level 3. Sementara negara Inggris Bung Ju, yang kompetisinya kita sudah sangat tahu, championship sampai Premiernya itu pesertanya itu ataupun jenjang kompetisinya itu banyak. Bahkan piramidanya itu sampai jenjang level 10 sampai semi amatir. Semi amatir. Mereka kelola dengan baik. Nah, pertanyaan saya kepada federasi yang mungkin saya juga sulit untuk menanyakannya, kenapa tim-tim yang ada di Indonesia itu tidak dijembatani sampai dengan level-level itu gitu? Baik. Kenapa harus dipaksakan sampai hanya level 3? Yang kompetisinya ini pengelolanya ini masing-masing asprop. Baik. Kalau di Eropa, ya sebetulnya kenapa saya basisnya Eropa? Ya mencontoh untuk yang baik, why not gitu kan? Why not? Why not? Kenapa? Artinya kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Bukan hal yang harus kita gitu. Kompetisi di Eropa benar-benar menjadi trademark ya, atau pakem kita melihat gimana perkembangan sebuah negara itu dalam dunia persepak bolaan. Di negara kita kompetisinya itu ya itu tadi. Saya rasa tata kelola sepak bola di Indonesia ini masih jauh dari harapan yang kita inginkan. Saya kemarin lihat di situs AFC, wakil dari Malaysia Bung Ju, nama klubnya Johor Darul Takzim, negara tetangga ini. Negara tetangga kita. Dalam kontestasi Piala Champions Asia atau Liga Champions Asia saat ini itu memuncaki klasmen. Wah. Rivalnya Bung Ju, ya, supaya kita ketahui bersama, rivalnya adalah negara-negara kuat di Asia. Ada wakil dari Jepang, Kawasaki Frontale, ada Ulsan Hyundai dari Korea, dan satu lagi dari Filipina kalau saya tidak salah. Dan saat ini Johor Darul Takzim itu menjadi pemuncak. Kenapa bisa? Gitu kan? Tata kelola manajemen dari Johor Darul Takzim tadi luar biasa, Bu.
punya infrastruktur sendiri, punya jenjang pembinaan sendiri. Ini belum bisa, Bung Ju. Kita belum bisa itu. Belum, ya saya bilang belum bisa karena memang belum ada sih klub yang seperti Johor Darul Takzim. Saya nggak ngerti apakah ini PSSI tidak menstandarkan tim-tim peserta liga kita seperti itu. Saya belum melihat sih eksistensi dari klub-klub kita itu bisa seperti Johor Darul Takzim di musim ini luar biasa sekali, Bung Ju. Kita nggak ngerti juga PSSI ini maunya gimana tentang tata kelola persepak bolaan di negara kita. Iya. Kemudian Bung Ju, ada aspek lain yang saya juga perhatikan dari infrastruktur. Iya. Hampir seluruh kontestan klub Liga Indonesia itu tidak punya stadion sendiri, Bu. Rata-rata pinjam dari pemerintah setempat. Nah, ini juga jadi masalah sebenarnya. Kalau saja tim liga itu tidak punya stadion, berarti tidak punya home ground. Iya. Gimana kita mengetahui sebuah kualitas sebuah tim atau klub itu kalau ya home ground saja tidak punya? Home ground saja tidak punya. Home ground saja tidak punya. Saya dulu pernah di era tahun waktu saya kecil sih, tapi saya sudah sedikit mengetahui ada di Medan, Bu. Pardedetex namanya atau Pardedetex. Harimau Tapanuli. Itu mereka juga punya lumayan bagus, punya stadion yang secara standar nasional juga udah oke, juga punya home ground. Namun yang saya bingungkan kenapa saat level 1 kompetisi negara kita itu hampir semua tidak punya stadion. Ya, saya berpikir ya pasti tidak punya home ground. Baik. Ya, standarisasi home ground ya masing-masing klub pasti bisa menjawab sih home ground itu seperti apa gitu. Oke. Tuh. Jadi ini yang menjadi masalah kita kenapa saat ini, Bu. Secara peringkat saja kita sudah tertinggal Di berapa sekarang peringkat kita tuh? Sekitar 170-an. 170-an. Kalau tidak salah. 173. Tadinya berapa tuh? Ya hampir berputar di situ-situ aja. Tidak ada kenaikan yang ada signifikan kenaikan, dong. Tapi hanya beberapa saat nanti kesalip lagi sama. Kesalip lagi. Ya, jadi kenapa saya nggak ingat ya kayaknya kita fokusnya kok ke situ gitu kan. Sementara negara kita negara yang secara support tentang sepak bola kita luar biasa. Artinya market value dari pangsa pasar sepak bola itu negara kita luar biasa. Iya. Benar kan? Artinya kenapa Liga Inggris bisa masuk ke kita dengan begitu euforianya, negara-negara lain. Ya itu artinya market value kita untuk urusan sepak bola itu luar biasa banget. Baik. Tapi kenapa implementasi dari tim nasional kita, dari kompetisi kita itu kok kayaknya stagnan, Bung Ju? Saya juga masih mencari problem atau akar masalah. Tapi kalau saya lihat dari kacamata saya, Bung Ju, problematika itu tentang tata kelola sepak bola kita yang mungkin belum benar. Terlalu banyak mafia kah atau bagaimana sih? Saya belum berani menjawab. Apakah itu mempengaruhi? Pasti, Bung Ju. Kemudian faktor lain selain yang Bung Ju sampaikan tadi, ada politisasi sepak bola, Bung Ju, atau penjabat di kepengurusan federasi. Artinya kalau zaman sekarang ini kan sudah banyak orang-orang swasta, orang-orang pengusaha, artis dan lain sebagainya punya klub. Bagaimana Bapak itu melihat itu? Bung Bayu melihat itu bagaimana? Kalau saya melihatnya itu merupakan sebuah effort yang baik lah dalam sepak bola kita. Tapi ini kembali lagi, federasi perlulah membenahi beberapa aspek terkait hal ini. Artinya sepak bola ini ya benar-benar olahraga yang industri dan prestasi. Ya industri dan prestasi ya. Industri ya kita lihat liga kita lumayan bagus secara brand ya. Artinya banyak sponsor yang kayaknya berani jor-joran untuk liga kita. Tapi lihat dong kualitasnya, ditingkatin kualitasnya tentang liga kita. Tata kelola yang baik itu bagaimana liga tersebut bisa menghasilkan klub juara liga itu mampu berbicara di minimal regional Asia. Kita bisa ngelihat Johor Darul Takzim, Bu. Bisa jadi saya juga agak kalau Malaysia sendiri juga federasinya mungkin ya tidak bagus-bagus amat gitu kan, tapi mungkin manajemen Johor Darul Takzim itu luar biasa dalam meng-create sebuah klub sehingga punya value dan bisa berprestasi.
Ya. di kompetisi level Asia, Bung. Nah, ini saya rasa kita perlulah meniru hal yang baik gitu. Kayaknya sop buntut aja mahal, Bung ya. Jadi kalau kita ngekor untuk hal yang baik, why not lah kalau menurut saya gitu kan. Artinya owner-owner ya seperti yang Bung Ju sebutkan tadi terkait misalnya artis, usahawan, itu adalah efek yang baik sebenarnya, Bu. Tinggal lagi bagaimana tata kelolanya, Bu. Baik. Tata kelola kompetisi. Misalnya jenjang kompetisinya itu ditata lagi dari level 1, level 2 sampai nanti level berapa. Karena Bung Ju, ada ratusan klub atau mungkin ribuan klub di negara kita ini yang saya nggak ngerti muaranya ini mau kemana. Ribuan klub tadi. Kita hanya ngertinya juara Liga 1 atau level 1 itu nanti berlaga di kompetisi tingkat Asia. Ya. Oke, Liga 2 itu ya mungkin itu entertain dari sebuah kompetisi. Sebuah gitu, kompetisi. apa gitu kan. Cuman ya itu tadi, untuk level-level berikutnya saya nggak ngerti nih muaranya mau kemana gitu. Sementara kalau kita lihat Bung, di Inggris saja kita punya pemain Indonesia main di Liga Inggris, Bung. Siapa itu? Bagot. Elkan Bagot tuh main di level 3 Ya. kompetisi Liga Inggris. Ya. Level 3-nya saja, Bung, itu sudah rebranding yang luar biasa kalau di Inggris. Itu artinya mereka bisa menjual market dari kompetisi level 3. Baik. Nah, kalau kita belum, Jenjang karirnya juga lebih jelas. pasti Bung Jo. Artinya kalau di Eropa mau main di level berapa itu hak siarnya aja udah pasti jelas, udah gitu sponsorship itu pasti datang. Nah, kalau di Indonesia, makanya tadi saya melanjutkan apa yang Bung Ju sampaikan, banyak artis ataupun usahawan yang terjun di dunia sepak bola, saya masih bingung mereka murni investasi atau donasi, Bung. Kenapa saya bilang gitu? Baik. Kalau di Eropa ya pasti ownernya investasi dong gitu kan. Mereka cerita break even point. Nah, kalau di Indonesia saya nggak ngerti nih sampai Prilly Latukonsina mengakuisisi Persita Tangerang di Liga level 3. Persita Saya nggak ngerti nih tujuannya si Prilly itu apa. Bener-bener dia mungkin aku donasiin lah uang jajan lah, mungkin dianggap uang jajan ya, kita juga nggak ngerti. Sedangkan kita tahu investasi itu kan jangka panjang. Iya, pastinya, Bung. Tentu return of investmentnya juga Ya, jelas. pasti harus dipikirkan gitu Ya kan, tapi mereka ini ada kaitannya dengan donasi atau bagaimana ya? Ya, saya malah berpikirnya mungkin saja owner-owner baru atau owner-owner yang ada itu ya lebih ke donasi, bukan ke investasi. Saya melihatnya malah ada beberapa klub yang memang murni investasi, kayak Bali United, kayak Persija, karena sepertinya mereka sudah mencatatkan namanya di Bursa Efek. Nah, ini merupakan bagian dari industrialisasi sepak bola yang baik sebenarnya, Bu. Tinggal yaitu tadi tata kelola sepak bola yang benar-benar, artinya kita sebenarnya nggak perlu buat jalan baru, Bu, untuk tata kelola. Kita tinggal tiru saja Jepang misalnya, Bu, nggak usah jauh-jauh, tidak usah sampai ke Korea, tidak usah sampai ke Inggris, Jepang saja misalnya, atau kita Korea atau Thailand, Bu. Thailand. Menarik, ini Thailand selalu saja berada posisinya di atas kita. Selalu saja. Bagaimana Bapak melihat? Bung Bayu melihat ini? Thailand merupakan sebuah negara yang industri sepak bolanya itu bagus, Bung Ju. Mereka mengkonsep tata kelola sepak bola ataupun jenjang kompetisinya itu tertata, Bung. Kita harus akuin Thailand itu satu tingkat lah di atas kita. Ada banyak yang bisa kita peroleh dari Thailand terkait tentang tata kelola. Jadi, Bu, di Thailand itu kompetisinya dari jadwalnya saja itu tertata. Sepertinya mereka tidak terimbas beberapa hal terkait misalnya politik. Mereka tidak terimbas. Nah, kalau di negara kita nanti ketika ada pemilu, ada pilkada atau apa, sepak bola bisa mandek, Bung. Benar. Dengan alasannya memang rasional sih, demi keamanan dan apa. Cuman negara Thailand kompetisinya itu ya tertata, Bu. Tata kelola baik,
manajemen klubnya baik, infrastrukturnya juga lumayan baik. Ditambah sumber daya manusianya ya bagus juga. Bagus. Jadi artinya pengelola kompetisi di Liga Thailand itu memang mengedepankan prestasi. Jadi hampir setiap gelaran di kompetisi level Asia itu Thailand selalu mengirimkan wakilnya. Selalu itu. Selalu. Dan Indonesia? Indonesia untuk playoff sepertinya tidak. Dan tahun ini Bali United sebagai juara itu hanya bermain di level 2 Asia. Ini ironis, Pak. Ada pertanyaan besar pada gilirannya timbul di benak setiap warga Indonesia. Untuk bulu tangkis saja kita selalu menang, hampir dibilang selalu membawa sampai tingkat nasional dan hampir selalu menang untuk di tingkat dunia, ya Pak. Ya Bung ya. Kenapa sekarang bola ini tampaknya tidak bisa ngikutin jejak-jejak dari bulu tangkis? Apa yang beda? Bung Bayu, silakan. Kalau kita membandingkan sepertinya tidak bisa dibandingkan gitu kan, karena beda olahraga pasti beda tingkat. Baik. Tingkat apa ya? Namun perlu kita garis bawahi juga, kalau untuk sepak bola itu kita mungkin minim pembinaan. Ya. Pembinaannya cukup banyak Bung Jo, cuman minim. Saya anggap minim itu karena apa? Mungkin kita minim pemahaman. Iya. Pada tahun 2017 itu ketika federasi itu mengontrak Luis Mia sebagai nahkoda tim nasional, itu ada sebuah filosofi baru dalam dunia sepak bola kita, namanya Villanesia atau filosofi sepak bola Indonesia. Itu hampir tidak terterapkan di pola pembinaan kita, Bung. Beda dengan bulu tangkis. Kalau bulu tangkis, Bung, mungkin dari usia dini mereka sudah di asrama. Nah, itu yang saya tanyakan tadi. Apakah memang relevan mereka-mereka ini yang pengen serius di sepak bola memang diasramakan juga begitu? Atau bagaimana? Kalau diasramakan mungkin kurang tepat ya, tapi kalau diakademikan mungkin iya. Jadi kita akan melihat beberapa pemain hebat dunia itu lahir dari berbagai Bung, trouble-nya di Indonesia ini apabila diakademikan mereka harus sekolah dulu, harus makan bangku sekolah SD dulu, masuk sekolah baru, setelah itu udah capek ntar di sekolah baru mereka itu sekolah akademi. Bagaimana Bung melihat ini? Apa solusinya kira-kira? Ya, berarti harus ada mindset yang kita rubah. Baik. Di akademi itu, kalau di La Masia atau di akademi Eropa lainnya mungkin satu paket ya. Bisa pelajaran umum itu di akademi. Jadi mereka fokus. Nah, makanya tadi mungkin saya bilang mindset kita yang perlu dirubah. Ya sebetulnya kalau kita tidak sekolah di sekolah formal, kenapa? Ya. Asal misal di akademi tercover pendidikan umumnya, Baik. pendidikan agamanya, Baik. sampai mungkin di pendidikan lainnya. Kelemahan kita ini mungkin di situ, letak mindset kita yang mungkin belum bisa memindahkan pola lama ke pola baru. Baik. Jadi kita ngerasa gimana ya? Lionel Messi itu lahir di Argentina ya, tapi besarnya di akademinya La Masia di Spanyol. Kenapa? Dari usia dini. Ya artinya dia sekolahnya atau mungkin pendidikannya itu langsung di-cover oleh akademi. Di Indonesia sebenarnya ada Bung beberapa diklat pendidikan dan latihan, cuman sepertinya tidak terlalu efektif atau hanya sekedar Bung ya. Di Medan juga ada PPLP Sumut. Ya. Itu sampai jenjang dari umur berapa sampai umur berapa Saya itu? kurang paham Bung kalau perihal terkait tentang diklat atau PPLD di Jakarta juga ada diklat Ragunan. Ya. Saya nggak ngerti itu jenjangnya dimulai dari usia berapa. Tapi kalau pemerintah sebenarnya mau serius, why not sih? Di mana susah? Bikin ya, regulasi yang jelas begitu. Ya, misal atlet atau atlet lah kita bilang yang ingin berprestasi itu masukkan ke diklat atau buat camp latihan yang semua halnya itu sudah ditanggung oleh pemerintah, baik tingkat pendidikannya, nutrisinya. Terkait dengan nutrisi, apa pengaruhnya nutrisi terhadap pemain-pemain di Indonesia ini? Oh, sangat berpengaruh Bung Jo. Jadi saya waktu pernah bekerja di sebuah klub sepak bola nasional, itu waktu itu klub kami itu mengontrak pelatih dari Spanyol. Yang dia terapkan itu ya pertama pola makan. Baik. Bagaimana pola makannya itu distandarisasikan dengan pola makan atlet. Baik. Tapi kan di negara-negara lain seperti Brazil dengan keterbatasan nutrisi juga mereka bisa, Pak. Ya, itu tadi. Memang kalau kita bicaranya itu agak gimana ya, tapi Brazil tetap Brazil, Bung Jo. Jadi
Brazil itu walaupun mungkin mereka tidak di cover oleh nutrisi, cuman mereka lebih gampang terpantau oleh pemandu bakat. Baik. Jadi terpantau oleh pemandu bakat, mereka diarahkan pemain-pemainnya itu trial di klub Eropa oleh pemandu bakat, mereka belajar taktikal, mereka belajar banyak hal, mungkin sampai bahasa asing pun mereka sudah kuasai. Luar biasa ya. Kelemahan kita, atau mungkin kelemahan saya juga, ketika kita mungkin tidak memahami sebuah situasi, atau kalau dalam bahasa sepak bolanya mungkin kita susah, Bung Ju, untuk memahami sebuah pola. Kita bisa main bola, tapi belum tentu kita bisa memahami taktik. Betul. Wajar kalau pelatih sekelas Mourinho pun belum tentu bisa bawa Indonesia juara AFF. Karena apa? Bisa jadi pemain kita belum memahami perihal taktikal. Iya. Jadi pembinaan yang ada selama ini, Bung Ju, ya hanya terbatas anak bisa main bola, orang bisa main bola, tapi belum tentu atau belum diajari perihal taktikal. Bagaimana pola ini dipelajari? Karena apa? Begitu kita nanti jadi pemain sepak bola profesional, bukan perihal passing dan shooting lagi yang dibahas, Bung, tapi pemahaman taktik. Baik, ini sangat menarik, tapi karena durasi kita ini keterbatasan durasi, maka kita sampai di sini saja dulu pembahasan kita. Next time kita akan banyak membahas tentang dunia olahraga yang lain. Barangkali itu aja dulu ya, Bung Bayu. Terima kasih udah hadir di studio. Terima kasih untuk penonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Permata TV. Boleh Bung Bayu, mungkin kalau semisal Ketua PSSI menonton ini, apa yang ingin Bung Bayu sampaikan? Silakan di kamera. Kepada Ketua PSSI yang terhormat, saya hanya ingin sepak bola di Indonesia ini dikelola dengan baik dan dibenarkan sistem dan pembinaannya, pola-polanya itu dibenarkan. Kita nggak perlu cari cara baru, kita tinggal menduplikat aja negara-negara yang sudah maju tentang sepak bolanya. Itu saja. Baik, boleh dipromokan juga untuk channel Permata TV. Silakan ngomong di kamera, like, comment, and subscribe. Kepada pemirsa sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Permata TV. Baik, terima kasih Bung Bayu, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.